Kawasan Balaraja merupakan salah satu pusat industri terbesar di Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat mobilitas pekerja dan logistik yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu titik potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan di wilayah Kabupaten Tangerang. Melihat potensi tersebut, maka sebagai ujung tombak pelayanan, UPTD Samsat Balaraja yakni unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dituntut untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya di kawasan Balaraja secara efisien dan transparan. Potensi penerimaan di Samsat Balaraja ini alhamdulillah sangat tinggi ya potensinya ya. Dari beberapa target yang ada di kami sekitar 531 miliar targetnya, PKB itu sekitar 286 miliar, BBNKB itu 222 miliar, air permukaan itu sekitar 2 miliar, pajak alat berat itu sekitar 750 juta. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan potensi penerimaan dari sisi pajak yang ada di kami, alhamdulillah potensinya sangat tinggi. Beberapa inovasi yang kami lakukan terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal melakukan pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor ya. Yang pertama yang kami lakukan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu taat untuk melakukan pembayaran pajak dan dampak-dampak terkait dengan apa yang mereka sudah bayarkan yang berhubungan langsung ke masyarakat. Yang selanjutnya kami melakukan razia di wilayah-wilayah tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak. Menyadari bahwa mayoritas wajib pajak di Balaraja adalah pekerja pabrik dengan jam kerja yang padat, Samsat Balaraja menggiatkan program jemput bola untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Berbagai ikhtiar dilakukan, salah satunya dengan optimalisasi layanan Samsat keliling yang diarahkan langsung ke sejumlah titik strategis untuk memudahkan para wajib pajak. Upaya ini pun secara optimal dilaksanakan, begitu juga pada bulan suci Ramadan. Meskipun dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa, UPTD Samsat Balaraja menegaskan komitmennya untuk senantiasa menghadirkan pelayanan prima dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para wajib pajak. Alhamdulillah kami memiliki 3 samling yang tersebar di beberapa wilayah yang tidak tercover oleh gerai yang ada di kami. Gerai yang ada di kami ada 5 gerai yang tersebar di beberapa wilayah. Dan wilayah yang kami yang terdaftar di Samsat Balaraja memang cukup besar karena ada 19 kecamatan. Kami cuma memiliki 5 gerai, tetapi kami memiliki 3 samling. Di mana 3 samling ini mobile ke wilayah-wilayah memang tidak tercover oleh gerai. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan samling yang ada yang memang menyasar tempat-tempat keramaian dan sudah dijadwalkan, dan kami sudah memberikan informasi kepada pemerintah setempat, kepada kecamatan, kepada kelurahan, kepada RT RW untuk memberitahukan kepada warganya terkait dengan jadwal pelaksanaan samling yang ada di wilayah mereka masing-masing. Di bulan Ramadan ini, titik lokasi yang kami maksimalkan dalam hal melakukan samling, terutama di titik-titik keramaian. Contoh misalnya, kalau di sini yang terdekat aja, di wilayah TB, Telaga Bestari, di mana Telaga Bestari itu salah satu wilayah yang ramai di sore hari, terutama ketika waktu ngabuburit gitu misalnya. Di situ memang ramai sehingga kami siapkan samling sebagai bentuk pemilihan masyarakat yang
berkumpul di situ ketika misalnya ngabuburit atau mau beli takjil, mereka bisa melihat ada samling dan bisa bergerak hatinya untuk membayar pajak ketika misalnya pajaknya jatuh tempo, seperti itu. Kalau jam pelayanan memang ada penyesuaian sesuai dengan surat edaran dari pimpinan bahwa jam pelayanan itu mulai jam 8 sampai dengan jam 12. Jam 12 sampai dengan jam 1 itu istirahat, buka lagi jam 1 sampai dengan jam 2. Jadi ada pengurangan. Tetapi terkait dengan pelayanan-pelayanan samling kami laksanakan sampai dengan sore hari. Seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu takut terkait dengan hal ini. Kami mempersiapkan untuk samling di sore hari ketika masyarakat di pagi hari tidak dapat melaksanakan bayar pajak, ya di sore hari juga bisa seperti itu. Upaya-upaya yang kami lakukan diantaranya melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa ketika masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran langsung ke loket-loket yang kami siapkan, ada sarana yang bisa dilakukan, terutama pembayaran melalui aplikasi Signal misalnya. Signal yang memang dipakai se-Indonesia ya, itu milik teman-teman Korlantas dan teman-teman Kemendagri. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku kan gitu ya. Karena memang kalau di Signal itu misalnya di aplikasi itu kan mereka melakukan pembayaran harus sesuai dengan nama yang tertera di KTP dan STNK. Jadi tidak bisa atas nama A di KTP, di STNK atas nama B melakukan pembayaran melalui aplikasi. Jadi memang harus by name, by address sesuai dengan data yang ada, sehingga itu baru bisa terproses. Tapi kalau datanya tidak sesuai, itu tidak bisa diproses. Berbeda dengan aplikasi yang memang dibuat oleh kami misalnya kan gitu. Ada aplikasi seperti Sambat Ceria, masih belum terlalu mendeteksi atau protect terkait dengan kesesuaian data pemilik dan data yang ada di kendaraan, seperti itu. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini pelayanan tetap seperti biasa. Ketika pelayanan jam 8 sampai jam 3, masyarakat selalu antusias, terutama di pelayanan hari Senin dan hari Sabtu. Biasanya di jam 9 WP itu sudah antusias mengantri. Ketika jam 12 di akhir pelayanan, di jam istirahat, WP sudah mulai selesai. Selain terus meningkatkan kualitas layanan fisik di kantor induk maupun gerai keliling, UPTD Samsat Balaraja juga gencar mendorong digitalisasi pelayanan. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat kawasan industri yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor UPTD Samsat Balaraja maupun gerai dan samling yang disediakan. Transformasi digital sendiri menjadi solusi strategis agar proses administrasi kendaraan bermotor menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Sebagai wujud nyata dari digitalisasi tersebut, Samsat Balaraja mengoptimalkan penggunaan aplikasi Signal dan Sambat. Melalui kedua platform ini, pembayaran pajak kendaraan kini dapat dilakukan secara daring dan tanpa harus mengantri, sehingga diharapkan pelayanan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini terkendala oleh kesibukan jam kerja. Kalau dilihat dari sisi penerimaan dari proses pelaksanaan digitalisasi, alhamdulillah ada peningkatan penerimaan ya dari sisi itu. Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun,
di mana memang di kami ada 3 aplikasi yang tersedia. Yang pertama adalah Signal. Signal itu produk dari pusat memang. Yang kedua produk yang ada di kami produk Sambat dan Ceria, Samsat Ceria. Di mana aplikasi-aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, dan alhamdulillah ketika kami lihat dari sisi penerimaan ya kurang lebih hampir 7-10% kontribusi dari sisi penerimaan digitalisasi ini, seperti itu. Mengembangkan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat urban di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya kawasan Balaraja yang membutuhkan pelayanan serba cepat, UPTD Samsat Balaraja mendorong agar setiap inovasi yang digulirkan benar-benar berdampak terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak, terlebih dengan mengedepankan proses administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Di samping pengembangan diri dari segi pelayanan dan akselerasi digitalisasi, UPTD Samsat Balaraja secara konsisten juga meningkatkan sarana prasarana guna memaksimalkan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. Peningkatan sarana prasarana yang dilakukan tentu tidak lepas dari komitmen UPTD Samsat Balaraja untuk memastikan setiap proses pelayanan dengan fokus pada kenyamanan wajib pajak. Untuk memastikan kenyamanan wajib pajak selama proses administrasi berlangsung, UPTD Samsat Balaraja telah menyediakan ruang tunggu yang representatif dan sejuk, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta area bermain anak. Tidak hanya itu, UPTD Samsat Balaraja juga menyediakan fasilitas ramah disabilitas yang memberikan pelayanan prioritas bagi wajib pajak penyandang disabilitas. Fasilitas ini memungkinkan kesetaraan akses dan kemudahan pelayanan secara inklusif yang mencakup penyediaan jalur khusus hingga loket prioritas yang disiapkan secara khusus agar wajib pajak penyandang disabilitas dapat terlayani secara optimal tanpa harus mengantri panjang bersama wajib pajak umum lainnya. Kami dari Samsat Balaraja terus melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan yang saat ini sudah ada. Bisa kita lihat Pak, di sini ada loket khusus Pak, loket khusus inklusif, disabilitas dan lansia. Nah, dari loket khusus ini Pak, kita sudah menyiapkan juga personalnya Pak, pendampingnya. Jadi ketika ada masyarakat, lansia, disabilitas, atau ibu menyusui ibu hamil, cukup datang di ruangan ini, nanti kita yang melakukan pelayanan pendamping, kita yang jalan dari kita. Sudah kita siapkan petugasnya, jadi cukup duduk di ruangan ini, terima selesai gitu Pak. Tahun kemarin Pak, tapi sebetulnya sudah ada sejak awal untuk disabilitas, cuma kita ada penambahan di lansia dan ibu hamil dari tahun sebelumnya ya, ini kita lakukan Pak. Pojok perlindungan anak sudah ada Pak, sudah ada, ini udah lama ya, udah lama ada di pojokan sini. Kebetulan kondisi sekarang lagi ada perbaikan Mbak, ya Pak, lagi ada perbaikan sehingga mungkin bisa lagi sementara tertutup Mbak, karena sedang ada pekerjaan pengecatan juga Mbak. Siap, sudah komitmen kami Pak untuk itu Pak. Membawa optimisme dari keberhasilan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya, UPTD Samsat Balaraja kini melangkah dengan rasa percaya diri tinggi menatap tahun 2026. Dengan potensi kawasan industri yang terus berkembang, Samsat Balaraja menaruh target tinggi pada penerimaan pajak tahun ini, yakni sebesar Rp286 miliar. Target besar ini tentu membutuhkan strategi yang matang serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Selain meningkatkan kualitas pelayanan bagi para wajib pajak, dalam rangka mendongkrak penerimaan di Kabupaten Tangerang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
juga hadir memberikan dukungan penuh, salah satunya dengan menggulirkan program apresiasi bagi para wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya tepat waktu. Kalau kita lihat dari sisi optimisme, ya kita harus optimis terus terkait dengan peningkatan penerimaan pajak yang ada di kami. Jadi Samsat Balaraja terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan pendapatan, dan itu insya Allah kami optimis kalau bisa, dan kami usahakan insya Allah akan terlampaui target penerimaan yang ada di Samsat Balaraja. Menyediakan 30.000 merchandise menarik, program ini disambut positif oleh para wajib pajak, di mana program ini akan berlangsung selama periode Februari hingga April 2026. Program apresiasi ini diinisiasi tidak hanya sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah, tetapi juga menjadi stimulus untuk memacu kesadaran wajib pajak. Apresiasi ya salah satunya itu diantaranya kami memberikan beberapa gift, salah satunya ada gelas, ada payung, ada tumbler, dan selanjutnya nanti juga kami akan memberikan beberapa misalnya hadiah-hadiah yang langsung, dan ini masih rahasia. Insya Allah nanti habis Lebaran kami akan sampaikan terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan terkait dengan feedback-nya, misalnya hadiah-hadiah yang akan kami berikan. Kami lagi godok juga, selain dari yang tadi saya sampaikan, insya Allah di habis Lebaran ini akan ada hadiah yang menunggu emas batangan yang disponsori oleh teman-teman Jasara Harja. Tapi ada lagi nanti inovasi yang memang kami lakukan sendiri oleh teman-teman Samsat Balaraja terkait dengan rangsangan-rangsangan buat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Alhamdulillah kalau kami lihat dari sisi dampaknya ya memang ada peningkatan yang biasanya kemarin kami hitung ya karena kami kan baru melaksanakan itu di Februari akhir ada sedikit ada peningkatan, jadi memang butuh sosialisasi ke masyarakat, karena cenderung saya lihat masyarakat ini kan ketika ada feedbacknya itu kan baru semangat gitu kan, kalau ada feedback langsung kan gitu. Jadi saya lihat dari sisi peningkatan penerimaan, alhamdulillah ada peningkatan dari sisi itu selama program ini mulai berjalan gitu. Di sisi lain, keberhasilan UPTD Samsat Balaraja dalam mencapai target yang ditetapkan sangat bergantung pada sinergi yang solid dan harmonis dari 3 instansi utama pelayanan, yakni Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Kepolisian Republik Indonesia, Jasara Harja, dan Bank Banten. Kolaborasi dari keempat pilar inilah yang terus dipupuk dan menjadi motor penggerak utama dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi kepada masyarakat. Selain sinergi di tingkat internal, UPTD Samsat Balaraja juga terus membangun kemitraan yang erat dengan pihak eksternal, khususnya dengan perusahaan-perusahaan dan pengelola kawasan industri yang ada di wilayah Balaraja. Kolaborasi yang kami jalin, karena memang kita berbicara terkait dengan kolaborasi itu ada 2. Kolaborasi kami dengan stakeholder yang ada di Samsatnya sendiri, yaitu kepolisian, Jasara Harja, dan teman-teman Bank Banten. Kedua, kolaborasi di luar itu dengan teman-teman kabupaten kota. Jadi ini sudah mulai berjalan kolaborasi yang kami lakukan. Kami koordinasi dengan teman-teman stakeholder yang ada di kami di Samsatan, dengan teman kepolisian, dengan teman-teman Jasara Harja, bagaimana membantu terkait dengan peningkatan penerimaan pendapatan di sisi misalnya kepolisian melakukan razia. Terus kedua, di teman-teman Jasara Harja melakukan atau membantu melakukan penagihan. Di sisi teman-teman Banten itu membantu memfasilitasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, sebagian kebutuhan yang kami butuhkan. Stakeholder yang di luar, yang kami yang dengan kabupaten kota, misalnya di teman-teman Bapenda Kabupaten Tangerang,
membantu memfasilitasi pelayanan, membantu memberikan AC, ada tuh pelayan-pelayan AC, kipas angin yang ada di sini. Selanjutnya membantu melakukan koordinasi dengan teman-teman RT RW, bagaimana membantu dalam hal pendataan pajak kendaraan yang belum daftar ulang. Nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti dalam hal penagihan dengan teman-teman RT RW. Menyikapi masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor, UPTD Samsat Balaraja terus mengedepankan upaya persuasif dan edukatif kepada masyarakat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penelusuran rutin ke lapangan, pengiriman surat pemberitahuan pajak daerah, hingga menggelar operasi gabungan bersama pihak kepolisian guna mengingatkan sekaligus meningkatkan kedisiplinan para pemilik kendaraan bermotor di wilayah kerja UPTD Samsat Balaraja. Kalau kita melihat dari perhatian itu memang karena kalau dilihat dari targetnya itu kan paling besar itu adalah PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Yang jadi perhatian kami memang beberapa tunggakan yang ada, insya Allah kami akan kejar, kami akan terus melakukan inovasi bagaimana masyarakat itu mau melakukan pembayaran pajak, karena ya kita juga lihat dari sisi aturan bahwa ketika kita bicara konsep terkait dengan pajak ini kan bagaimana masyarakat itu kan kita butuh kesadaran masyarakat untuk melakukan bayar pajak. Ya walaupun memang kalau kita berbicara konsep terkait dengan pajak ini kan memaksa. Tetapi kalau pajak kendaraan bermotor ini kan ada sanksi administrasi sehingga masyarakat yang banyak yang menahan-nahan pembayaran pajak. Tetapi kami himbau, saya sebagai PLT Kepala UPT Samsat Balaraja menghimbau kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini taat melakukan pembayaran pajak, karena pajak yang kita bayarkan untuk kita juga atau untuk kebersamaan kita. Berkomitmen untuk terus menghadirkan iklim pelayanan yang prima, UPTD Samsat Balaraja akan terus berupaya menghadirkan berbagai kemudahan pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan peningkatan layanan dasar di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang. Kami Samsat Balaraja terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama di 19 kecamatan ini, untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa membayar pajak dengan aman dan tenang.